Pergi jauh ke Arab Saudi, beli kopi segelas dengan teman sebaya. Perkenalkan, saya Jamie Junaidi, CGP Angkatan 11 dari SMPN 15 Surabaya. Pada kali ini, saya akan memaparkan keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Dalam tugas koneksi antar materi pada modul 1.2 pendidikan guru penggerak ini, saya merumuskan keterkaitan filosofi pendidikan KHD dengan nilai dan peran guru penggerak dengan menggunakan model refleksi 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future, yang digagas oleh Dr. Roger Greenaway. 4F diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1 adalah saat saya memahami dan menyadari bahwa pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, dan guru hanya berperan sebagai penuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Dan setelah mempelajari modul 1.2, momen yang paling penting atau menantang bagi saya adalah saya semakin termotivasi untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam diri saya guna mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka bagi murid, di mana saya perlu untuk meningkatkan nilai-nilai yang ada pada diri saya sehingga dapat memberikan dampak bagi rekan guru, sekolah, masyarakat, dan tentu pada akhirnya akan berdampak pula pada murid. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah upaya guru untuk menuntun kodrat pada anak. Pada modul 1.1 saya mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memberikan pemahaman bahwa pembelajaran sejatinya bersifat menuntun dan memerdekakan anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Hal ini terkoneksi dengan modul 1.2 yang menekankan bahwa guru harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Semua itu adalah nilai yang harus dimiliki dan ditanamkan pada seorang guru penggerak untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang harus berpihak pada murid, agar anak dalam pembelajaran merasa secara lahir dia bebas dan secara batin akan muncul nilai kemandirian, sehingga mereka akan siap di masa mendatang. Dengan begitu, guru berperan memajukan kepemimpinan murid. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa seperti burung yang baru keluar dari sangkarnya. Ternyata selama ini yang saya lakukan dalam pembelajaran masih jauh dari kata ideal. Sehingga setelah mempelajari modul dalam pendidikan guru penggerak ini, saya merasa bersyukur dan bahagia karena memiliki kesempatan untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam hal pengajaran. Saya pun semakin termotivasi dan bersemangat untuk menjadi lebih baik lagi untuk mendidik murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Saya juga optimis bahwa saya bisa dan mampu untuk berproses dalam menerapkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran teacher-centered learning sangatlah tepat dan mampu mengakomodir pembelajaran di kelas. Murid adalah objek pembelajaran dan saya sebagai guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja, tanpa mempedulikan kompetensi dasar yang sudah dimiliki anak. Nilai asesmen formatif sebagai indikator capaian dan KKM menjadi fokus utama pembelajaran saya. Namun, sekarang saya sadar bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Saya berpikir bahwa saya harus menjadi guru yang baik dengan menerapkan nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Selain itu, saya harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi rekan guru lainnya, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan di mana semua itu nantinya akan memberikan dampak pada murid. Penerapan ke depan, saya akan melaksanakan mengembangkan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Pengembangan apa saja itu?
Mari kita simak. Di dalam nilai mandiri seorang guru penggerak, sebenarnya sudah sering dan beberapa ada yang rutin saya lakukan sejak dulu, namun untuk menguatkan nilai-nilai tersebut saya akan terus mengikuti pelatihan secara mandiri. Seperti saat ini di samping mengikuti pendidikan guru penggerak, secara bersamaan saya juga mengikuti pendidikan penggerak bergema, pembatik dan Gemini Academy yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Hasil dari pendidikan yang saya dapatkan saya bagikan kepada rekan-rekan guru lainnya, baik melalui sharing langsung, maupun melalui webinar yang diadakan oleh komunitas belajar. Dan ini menjadikan saya sering diminta untuk menjadi pembicara di beberapa komunitas belajar dan beberapa kegiatan Kemdikbudristek. Hal inilah yang akan terus saya lanjutkan secara rutin ke depannya, karena saya sadar bahwa di sini saya sudah memerankan peran menjadi coach dan turut mendorong kolaborasi. Untuk menguatkan nilai reflektif pada diri saya, tindakan sederhana dan rutin yang akan saya lakukan adalah membuat dan meluangkan waktu untuk mencatat pengalaman atau kejadian yang terjadi, serta merefleksikannya sebagai upaya untuk mengoreksi diri dan membuat tindak lanjut terkait apa yang terjadi. Saya akan lebih terbuka dalam menerima kritik dan saran, baik dari murid, rekan guru, maupun guru-guru lainnya. Meski selama ini saya telah meminta umpan balik terhadap apa yang sudah saya berikan dan lakukan pada pembelajaran, namun belum secara rutin seperti yang saya lakukan saat menjadi pemateri atau narasumber di komunitas belajar dan kegiatan lainnya. Untuk kedepannya saya berusaha untuk lebih rutin meminta umpan balik dalam setiap kegiatan pembelajaran dan merefleksikannya secara serius sebagai rencana tindak lanjut perbaikan ke arah yang lebih baik. Kegiatan sederhana yang akan saya lakukan secara rutin terkait nilai kolaboratif ini, saya akan memulai dari hal kecil yaitu mengajak teman guru satu mapel untuk secara rutin melakukan kegiatan bersama untuk berbagi praktik baik dan berdiskusi tentang ide dan strategi pembelajaran. Berpartisipasi dalam panitia kegiatan sekolah dalam merancang dan mensukseskan kegiatan yang diadakan sekolah. Mengajarkan dan memfasilitasi pembelajaran kolaboratif antar murid, dan menjelaskan tentang pentingnya bekerja sama dalam tim. Bekerja sama dengan orang tua murid, rekan sejawat, teman-teman komunitas, serta berbagai stakeholder lainnya untuk sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam nilai inovatif ini, hal sederhana yang akan saya lakukan secara rutin, yaitu selalu berusaha menciptakan pembelajaran inovatif dengan menghadirkan model serta metode pengajaran yang terkini dan bervariasi. Merancang suasana pembelajaran di dalam kelas yang lebih menyenangkan sehingga memberikan rasa nyaman dan bahagia dalam proses belajar murid. Salah satunya dengan menerapkan kesepakatan kelas hingga menjadi kedisiplinan kelas. Turut serta dalam berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran, sebagai referensi bagi saya dalam penerapan di pembelajaran. Kegiatan sederhana yang akan saya lakukan secara rutin terkait nilai berpusat pada murid, yaitu belajar lebih mengenali setiap murid lebih baik, baik karakteristik dan kebutuhan setiap murid saya. Dengan tetap sabar dan bersahabat agar mereka tidak canggung dalam bercerita dan mengekspresikan dirinya. Memulai menyisipkan pesan inspiratif dan membangun, sebagai motivasi bagi murid. Selalu berusaha mencari jalan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan dan karakter murid. Dengan cara berdiskusi dengan rekan guru, wali kelas, dan orang tua mereka. Menerapkan nilai positif yang didapat dari pelatihan atau seminar, pada pembelajaran dan merefleksikan secara berkala. Akhir kata, jika semua akan indah pada waktunya, maka pembelajaran akan indah jika berpusat pada murid. Saya, Jamie Junaidi, mengucapkan, matur thank you, salam, dan bahagia.